Balik maning bersama SP Movie. Di video kali ini Mimin akan mendongeng alur cerita film gelut-gelutan dan ilmu-ilmunan. Film berjudul Soul of Lake yang dirilis pada tahun 2023. Film ini menceritakan tentang seorang pria kutu buku yang mendapatkan pusaka pedang sakti dan kitab ilmu bela diri dari mendiang ibunya guna menghadapi para siluman jahat. Bagaimana keseruan kisah filmnya? Oke Mase, tak perlu berlama-lama, langsung saja kita sikat alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan seorang pendekar berilmu tinggi yang bernama Fuhu. Dan dia adalah pelindung dari aliran Chanzong. Fuhu di sini bersama muridnya sedang dalam perjalanan menuju klan rubah. Kemudian mereka berhenti di sebuah rumah tua untuk beristirahat. Fuhu pun mengingatkan kepada muridnya untuk terus waspada. Karena setelah pertempuran kemarin dengan aliran Daluo, kemungkinan aliran Daluo masih dendam dan terus mengejar. Lalu pada saat muridnya sedang memperhatikan sekitar, dia kaget melihat wong wadon yang turu di dalam peti. Karena merasa penasaran, ia pun mencoba untuk memegangnya. Namun sebuah akar melukai tangannya. Dan yang dikhawatirkan oleh Fuhu pun terjadi. Lalu muncul wong wadon maning, yaitu ketua dari aliran Daluo yang berilmu sangat tinggi bernama Mbak Sri. Di mana mereka terus mengejar Fuhu untuk mengambil sebuah pusaka yang bernama kertas emas yang saat ini ada pada Fuhu. Tak lama Fuhu langsung menyerang mereka. Namun di sini Fuhu ternyata bukan tandingan dari Mbak Sri yang ilmunya jauh lebih kuat. Dan akhirnya pusaka kertas emas pun berhasil dirampas oleh Mbak Sri. Namun kini setengah dari pusaka kertas emas berada di tangan pendekar sakti pemimpin klan rubah yang bernama Gendon. Di tempat lain terlihat sebuah batu yang tersegel mengeluarkan sihir hitam menyebar dan merasuk ke penduduk klan rubah. Namun tiba-tiba muncul 4 pendekar berilmu tinggi termasuk Gendon dan langsung mengeluarkan ilmunya untuk mengurung mereka yang terkena sihir agar tidak menyebar luas. Setelah itu salah satu murid Gendon yang bernama Xuanxi datang dan langsung mengatakan kalau gurunya harus menyerah dan memberikan pusaka kertas emasnya agar tidak banyak memakan korban jiwa. Karena pendekar sehebat Suhu pun tak mampu melawan aliran Daluo. Namun di sini Gendon sudah berjanji akan melindungi kertas emas walau apapun yang akan terjadi. Gendon juga mengatakan kalau dia sudah mengutus beberapa muridnya untuk mencari seseorang keturunan aliran Taisang karena hanya keturunan dari Taisang lah yang mampu menandingi aliran Daluo. Kita beralih ke tempat lain dan kita diperlihatkan seorang pemuda kutu buku bernama Hongyi yang tengah serius belajar. Setelahnya Hongyi pun hendak beristirahat. Namun tiba-tiba muncul wong wadon telunan tepat di sampingnya. Dan ternyata mereka berasal dari klan rubah. Tak lama datang nenek Hongyi dan langsung marah-marah karena melihat Hongyi bersama wong wadon, bukannya belajar. Lalu salah satu dari wong wadon itu yang tidak tega melihat Hongyi dimaki-maki, ia pun menghipnotis si nenek agar segera pergi. Kemudian Hongyi menyuruh ketiga wong wadon itu untuk segera pergi karena ia besok akan ada ujian. Di tempat lain Mbak Sri mengumpulkan semua pendekar sakti aliran Daluo untuk segera mencari keberadaan Gendon dan mendapatkan kertas emasnya. Ternyata di sini Mbak Sri dan para pasukannya kesulitan untuk mencari letak lembah rubah. Meskipun dia menangkap dan memaksa salah satu dari anggota klan rubah, namun tetap tidak berhasil. Singkat cerita, Hongyi yang sudah selesai ujian, ia datang ke ibu kota untuk melihat pengumuman kelulusan. Namun setelah melihatnya, nama dia tidak terdaftar di papan pengumuman, yang artinya Hongyi tidak lulus.
Lalu Hong Yi yang penasaran, ia pun menanyakan kepada penjaga kenapa nama dirinya tidak ada. Sang penjaga memberi alasan bahwa Hong Yi tidak ikut ujian. Hong Yi pun menjelaskan bahwa dirinya ikut ujian. Namun penjaga malah mengancam akan menahan Hong Yi karena protes dan dianggap melawan. Hong Yi pun merasa terintimidasi dan diremehkan karena dianggap lemah. Dan pada saat petugas akan menangkap Hong Yi, tiba-tiba muncul wong wadon yang semalam lalu membawa kabur Hong Yi. Tak lama kemudian pasukan aliran Daluo pun muncul dan mengejar mereka. Beruntung si wadon itu bisa gelut dan mereka pun berhasil lolos dari kejaran petugas dan pasukan aliran Daluo. Kemudian mereka tiba di sebuah hutan yang terkenal angker dan terlarang. Tak lama pasukan aliran Daluo pun tiba di sana. Mereka terus mengejar Hong Yi dan wong wadon itu hingga masuk ke dalam tengah hutan. Dan benar saja para siluman penunggu hutan pun menyerang Hong Yi dan pasukan aliran Daluo. Beruntung wong wadon itu berhasil menolong Hong Yi dan mereka pun terus berlari hingga masuk ke ujung hutan. Namun tiba-tiba mereka terjebak di ruang bawah tanah. Dan ternyata di tempat tersebut terdapat rubah raksasa yang sedang terkurung. Di mana Raja Rubah itu dulu dikurung oleh para leluhur klan Rubah karena mempunyai sifat arogan dan tidak bisa mengendalikan dirinya. Kemudian mereka pun kabur dari tempat itu. Sesampainya di atas, tiba-tiba muncul pasukan aliran Daluo dan langsung menyerangnya. Beruntung dengan tepat waktu, Gendon muncul dan berhasil mengusir mereka. Namun di sini Hong Yi terluka dan kelenger. Dan di dalam kelengernya itu, Hong Yi melihat masa lalunya di mana ia sejak kecil dilarang keras berlatih ilmu bela diri dan selalu diremehkan oleh keluarganya. Mirisnya lagi, setelah ibunya meninggal, dia selalu diperlakukan tidak baik oleh keluarga yang tidak menyukai ibunya. Kemudian Hong Yi yang sudah tersadar, dia keluar dan terkejut dengan pemandangan sekitar yang tampak asing. Tak lama ketua klan Rubah alias Pak Gendon datang dan mengenalkan dirinya. Lalu Gendon mengajak Hong Yi ke suatu tempat untuk memperlihatkan desa klan Rubah dari atas. Kemudian Gendon yang paham tentang Hong Yi, ia pun mulai menjelaskan bahwa Hong Yi adalah satu-satunya orang keturunan aliran Taisang. Di mana aliran Taisang lah yang mampu menandingi kekuatan siluman terkuat yang kini tersegel. Namun di sini Hong Yi masih bingung dan tidak mengerti. Kemudian Gendon menceritakan kisah 20 tahun yang lalu, di mana telah terjadi pertempuran besar antara aliran Changzong dan aliran Daluo. Dan aliran Changzong berhasil menang lalu menyegel kekuatan siluman aliran Daluo di bawah lembah dan membagi dua kunci segelnya dalam bentuk kertas emas. Kemudian kunci itu diberikan kepada Fu Hu dan satu lagi kepada Gendon yang saat itu dalam bentuk rubah, di mana mereka berdua harus menjaganya. Gendon kemudian mengatakan kalau pendekar Fu Hu kini sudah tewas dan mereka berhasil mengambil setengah dari kunci segelnya. Dan kini setengah lagi ada pada Gendon. Dan apabila kedua kunci sudah mereka dapatkan, maka akan bisa membangkitkan kekuatan siluman yang sangat mengerikan yang akan diserap oleh Mbak Sri. Dan hanya ada satu orang yang bisa menghentikannya, yaitu Hong Yi sendiri. Hong Yi pun terkejut dan tidak yakin karena dia merasa tidak bisa gelut dan tidak bisa mabur. Lalu Gendon kembali menjelaskan bahwa ada satu senjata pusaka milik leluhur Taisang yang hanya bisa diambil oleh keturunannya. Kemudian Gendon memberikan sebuah kitab ilmu bela diri milik Ibu Hong Yi yang berisi ilmu tingkat tinggi. Hong Yi pun bersiap untuk mempelajarinya. Setelah itu, Gendon pun melatih Hong Yi secara perlahan dan bertahap, karena Gendon yakin bahwa keturunan Taisang akan cepat menguasainya. Lalu Gendon mengutus seorang pendekar sakti untuk membantu melatih Hong Yi.
Dan mulai saat itu, Hong Yi pun semakin giat berlatih, apalagi dia ditemani oleh wong wadon rubah. Di lain sisi, Mbak Sri menemui leluhur aliran Daluo untuk meminjam pusaka pedang persik. Karena Mbak Sri sudah mengetahui tentang munculnya Hong Yi, keturunan aliran Taisang yang akan menjadi musuh terberatnya. Mbak Sri pun berjanji akan segera menemukan setengah kunci lagi untuk segera membuka kekuatan yang tersegel. Di tempat lain, saat Hong Yi sedang berlatih, tiba-tiba datang Xuanzi dan meremehkan Hong Yi. Bagaimana mungkin orang yang baru belajar bela diri bisa mampu menghadapi para pendekar sakti? Namun Hong Yi di sini terlihat santuy dan diam. Kemudian Xuanzi mengajak Hong Yi untuk melihat para senior klan rubah berilmu tinggi yang sedang mengurung kekuatan hitam. Namun tiba-tiba perisai tersebut mengalami kebocoran yang membuat beberapa kekuatan hitam merojol dan menghantam orang sekitar. Beruntung Gendon datang dan langsung menambal perisai yang bocor. Gendon pun langsung lemes karena wis tuwa. Akan tetapi di sini Xuanzi terus menghasut Gendon agar bisa menyerahkan kertas emasnya dan masalah pun akan selesai. Gendon dengan tegas tetap akan melindunginya walau nyawa taruhannya. Lalu Gendon menyuruh Hong Yi agar segera pergi mengambil pedang pusaka Taisang. Di lain sisi, ternyata Xuanzi datang ke base camp Mbak Sri, di mana Xuanzi mengajak kerjasama dengan Mbak Sri dengan perjanjian ingin klan rubah aman dan tidak diganggu oleh aliran Daluo. Dan Xuanzi pun memberitahu di mana letak kertas emas yang kini berada di tongkat milik Gendon. Sementara itu, kini Hong Yi, Gendon, dan wadon rubah tiba di suatu danau, di mana di dalamnya terletak pintu masuk menuju tempat pusaka pedang Taisang. Lalu Hong Yi pun langsung nyemplung. Dan sesampainya di dalam, dia melihat ratusan pedang di sekelilingnya, dan hanya ada satu pedang yang menggantung di tengah pilar besar. Namun saat Hong Yi akan mengambilnya, tiba-tiba ratusan pedang menyerangnya. Akhirnya Hong Yi pun berhasil mengambil pedang tersebut. Di lain sisi, Xuanzi yang sudah menjalin kerjasama dengan Mbak Sri, ia pun mengumpulkan penduduk untuk ikut bersamanya ke tempat yang aman, yang telah disediakan oleh Mbak Sri. Dan jika mereka menolak, maka semuanya akan mati. Di saat semua setuju untuk ikut Xuanzi, namun ada salah satu gadis melarikan diri untuk memberitahu kepada Gendon. Akan tetapi tiba-tiba ia melihat sekumpulan aliran Daluo menyerang para tetua yang sedang mengurung kekuatan hitam. Dan tentu saja kekuatan hitam pun keluar dan menyerang penduduk. Sementara itu Hong Yi yang sudah keluar dari dalam danau, ia pun mendapatkan pedangnya namun dengan keadaan klenger. Tak lama tiba-tiba muncul Mbak Sri dengan membawa pedang persik lalu menyerang Gendon. Dan naasnya saat Hong Yi dan wong wadon rubah itu sudah sadar, Gendon pun tewas tertusuk pedang siluman itu. Kemudian Mbak Sri mengempaskan mereka hingga mencolot. Lalu Mbak Sri mengambil setengah kertas emas dari tongkat Gendon. Kemudian dengan segera Mbak Sri mendatangi tempat di mana kekuatan siluman itu disegel. Dan ternyata di sana juga ada Xuanzi yang meminta untuk memenuhi janjinya karena kertas emas sudah didapatnya. Namun Mbak Sri malah menghajar bahkan menjadikan Xuanzi bagian dari kacungnya. Malam harinya Hong Yi pun sudah pasrah karena Gendon sudah tewas dan dia sendiri tidak bisa mempelajari kitab ilmu bela diri milik ibunya. Namun si wadon rubah terus menyemangati Hong Yi. Pikiran Hong Yi kini sudah buntu, bahkan ia juga membuang kitab itu ke dalam kobaran api. Namun tak lama ia melihat sebuah petunjuk dari kitab yang terbakar itu. Akhirnya Hong Yi pun berhasil memahami dan mempelajarinya.
Kemudian setelah ia menguasai ilmu kitab itu, kini ia pun menjadi pendekar sakti. Lalu Hong Yi menemui Raja Rubah yang terkurung dan membebaskannya dengan kekuatan yang ia miliki sekarang. Raja Rubah pun terbebas dan ia berjanji kepada Hong Yi akan membantunya kapanpun jika membutuhkannya. Singkat cerita, Hong Yi dan dua wadon kembali ke klan Rubah. Namun dia terkejut karena melihat desanya sepi dan hancur. Kemudian salah satu wadon memasuki rumahnya. Dia pun terkejut ketika melihat orang di dalam sudah kerasukan dan hilang kendali. Ternyata semua penduduk sudah kerasukan seperti zombie. Sementara itu, Mbak Sri berhasil membuka segel dan menyerap seluruh kekuatan siluman yang menjadikan kesaktiannya meningkat berlipat-lipat. Tak lama Hong Yi pun muncul dan langsung menghajar anak buah Mbak Sri dengan mudah. Lalu Xuanxi yang sudah menjadi kacung, ia pun menyerang Hong Yi, namun ia tewas dan lenyap. Tiba-tiba muncul Raja Rubah langsung menyerang Mbak Sri. Namun kekuatan Mbak Sri tak tertandingi hingga Raja Rubah pun kabur. Dan pada saat Mbak Sri menyerang dengan pedangnya, tiba-tiba muncul wadon rubah yang mengorbankan dirinya demi melindungi Hong Yi. Melihat itu, Hong Yi pun menjadi murka dan seketika pedang pusakanya berubah menjadi berkilau. Dan gelut brutal pun terjadi. Akhirnya Hong Yi pun berhasil mengalahkan Mbak Sri. Namun sebelum tewas, Mbak Sri berkata bahwa leluhurnya akan datang untuk balas dendam. Lalu Mbak Sri pun metong. Kini desa dan seluruh penduduk pun kembali aman tentram. Lalu Hong Yi menugaskan mereka untuk tetap tinggal di sana guna melindungi penduduk. Sementara Hong Yi akan pergi menyelidiki kematian ibunya. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Nantikan alur cerita film menarik lainnya bersama SB Movie.